Itu kita pakai tabel ini. 60 ini nomor ini atau mungkin ini pi ya, ini pi. Kemudian apa itu xi, kemudian nanti xi kali itu kan, ini kan mulai dari ini mulai dari 1 kan ya, 2, 3, 4 sampai n. Terus nanti ini dijumlah, ini yang diminta. Nanti n-nya dibuat kan? Nah, itu jawabannya. Ya. Sekarang kalau satu, maka ujung paling kanan itu siapa? Nah, jadi nanti kalau dijelaskan begini, ini 1, ini 4, ini 1. Panjang intervalnya berapa sih? 3/n. Berarti ini tambah 1 plus 3/n. Betul begitu ya? Ini yang sama seperti ini. Jelasnya begini, maksudnya ada gitu ya. Lalu ditambah lagi berapa? Nah, nambah lagi berapa? 3/n lagi kan? Ya, jadinya 1 tambah 3/n tambah 3/n. Berarti kalau saya start dari sini 1 ditambah 2 nambah lagi 3/n. Berarti di sini 1 tambah 3/n. sampai akhir. Kalau sampai n berapa? Oke, sip. Ini kan yang diambil ya? Ini yang disebut dengan X1, ini yang disebut X2, ini yang disebut X3. Coba lihat pola. Iki kalau 3/n kan tetap anak terus. Bisa berubah-ubah yang mana? Ini dengan penuh keyakinan, berarti X5 itu 1 tambah 3/n. kalau ini 3, ini 3, ini 2, ini 2, ini 1, ini 1. Berarti kalau n itu n. Berarti 4 kan? Betul kan? Terakhirnya kan pasti 4. Cuma nanti n-nya diparentesi sebanyak kan. Oke. Nah, berarti kalau saya punya xi 3/n itu siapa? Delta x. Sebenarnya kan yang dibutuhkan ini. Ada pertanyaan? Ya, nah jadi inilah SI-nya. Jadi muncul iki orang contoh nih. Nah, yang bukan sekedar tulisan, tapi pemahaman ini yang nancep di sini. Sehingga nanti ketika diubah itu sok bisa jelaskan. Itu yang ingin saya transfer, bukan yang tulisan. Itu ya. Oh, nah 5% berarti nambah dong, nambah. Oh ya betul kalau begitu. Polanya seperti ini. Oke, xi ketemu nih. I ditambah 1 tambah i kali 3/n. Sekarang kalau tahu xi, maka saya tahu yang namanya fxi. Gimana caranya? Masukkan ke situ. Ini kan fe. Berarti x-nya ini diganti ya. Kan ini kalau dituliskan namanya xi plus 2. Ini substitusi situ. Sehingga 1 oh iya I dikali 3/n ditambah 2. Nah ini 1 tambah 2 3 ditambah I 3/n. Inilah yang disebut saya kotak. Terkonfirmasi. Oh roh. Jadi 1 paham, 2 paham, 3 paham. Jadi biar nanti kalau jelasnya itu yang kafah, yang menyeluruh.
Sehingga nggak ada pertanyaan karena jelas, bukan nggak ada pertanyaan karena bingung. Nah sekarang kita ingin menggunakan rumus ini kan, nggak boleh ini. Kalau pakai itu berarti saya ini saya hapus ya. Taruh mana ya? Ini aja Pak. Yang ini ya. Ya. Ini. Sekarang dilanjutkan. Jumlah limit yang dimaksud adalah limit n mendekati, tak ganti gini ya, kan sama aja ya tadi ya, sigma i 1 sampai n, terus apakah ini selalu 1? Selalu 1 ya, karena memang i itu mulai dari 1, mesti 1 sampai 1 sampai ya. Kemudian itu fxi ya, bukan x1 itu. Fxi aslinya begini. Tapi karena delta xi itu sama terus, kan dibuat panjangnya sama semua, maka menjadi delta x saja. Berarti nanti ini ditulis limit n mendekati terminal, ini biarkan saja. Nah, ini dirubah nih 3 plus I plus kali 3 n. Delta x nya berapa tadi? Nah ini ya 3. Ada pertanyaan? Nah, di sini kita sudah masuk zona berbeda. Kita sekarang masuk dalam kawasan sigma. Nah, berarti Anda harus tahu apa itu sigma. Oke, ini kalikan saja dulu. Ini kan bisa dikalikan gini ya. Nah, berarti limit n mendekati hingga sigma i 1 sampai n 9 n step by step aja. Sekarang saya menjelaskan sigma. Nah, ini yang saya maksud tadi ya. Saya kasih sigma itu seperti jumlah berurut ya. Jadi misalnya satunya gini, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6, bisa ditulis sigma i 1 sampai 6 dari i. Sebaliknya berlaku. Jadi maksudnya i diganti 1, lalu ditambah i diganti 2. Misalkan begini, saya punya sigma i sama dengan 1 sampai 5 dari 2i. Ya nulisnya ya Pak. 3 kali deret i diganti 1, 2 kali 1 tambah i diganti 2. Jadi i itu sesuatu yang bergerak terus. Ya, ini 2 kali tambah lagi terakhir. Nah, itu namanya sigma. Jadi itu tidak boleh diganti pecahan. Itu mesti 1, 2, 3 dan seterusnya, atau 0, min 1, min 2 boleh. Itu bulan-bulan. Setengah tak boleh. Jadi itu. Jadi kalau i sama dengan 1 sampai 5, ini batas bawah, ini batas atas, makanya itu artinya bergerak mulai 1 sampai 5. Kalau ini misalnya 0 sampai 5. Kalau min 1 sampai 5 itu berarti nanti min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Itu ya. Pertanyaan saya, kalau misalnya ini i sama dengan 1 sampai 5
Ini 2. 10. Berapa? 10. Kalau di prodali begini kan bisa ya? Ini ada I-nya nggak di sini? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti dia tetap terus. I sama dengan 1, 2. I sama dengan 2, 2. I sama dengan 3, 2. I sama dengan 4, 2. I sama dengan 5, 2. Jadi I sama dengan 1 sampai 5 itu 2 terus. Kalau ini berbeda karena memang di dalamnya ada I-nya. Itu ya, paham ya ini ya? Berarti ini sama dengan 10. Pertanyaan saya, keumuman dari sini. Kalau saya punya I sama dengan 1 sampai N dari 3 gitu, kita ini. N kali 3. Berarti gimana? Berarti A3 ditambah 3 tambah lagi sebanyak N. Berarti 3-nya sebanyak N. Nek dijumlah hasilnya itu loh. Betul enggak? Kayak ini kan 2-nya sebanyak 5. Berarti 2 kali 5. Kan memang 10 loh. Berarti kalau seperti ini 3 N. Kalau seperti ini Biro. 2N. Tapi Mikir. Kalau ini 3-nya sebanyak berapa? N. Kok tahu sebanyak N? Batasnya sampai N. 1 sampai N. Oke. Kalau ini 2-nya sebanyak berapa? N1 sampai N. Ayo nomor berapa 2-nya sebanyak? Enggak ada sih guys. N Sebanyak N. N ini 1. N plus 1. N plus 1. Sebanyak N Ya, plus nanti 1 dihapus. banyak. Ini 1, ini N. Kalau ini kan berarti 3-nya sebanyak N ya. Kalau misalnya ini tak ganti 1, berarti 2-nya sebanyak N ya. Ya. Nah ini kan ada min 1, ada 0. Berarti sebanyak berapa 2-nya? N plus 2. Min 3. Kalau segini ini sebanyak berapa? 2. N. Ya kan? Ini ada berapa? 2. Berarti sebanyak berapa? 2 plus 2N. N plus 2 kali 2. Terus 2. Segini ini ada N. Ditambah 0 dan berarti ada 2 tambahan. Berarti N plus 2. Ada tambahan 2 orang lagi. Kalau orang, misalnya ini nomor absen 1, 2, 3, 4, 5 sebanyak N. Berarti berapa banyak orangnya? N orang. Karena absennya mulai dari 1. Ternyata ada tambahan 2 orang lagi. Sehingga nomor absen yang 1 dan 0. Berapa? Berarti orangnya menjadi berapa? Tambah 2. N plus 2. Gitu loh. Jadi kacamata memang mata, tapi ininya nggak nyimpen. Begitu terganti ini langsung boy mau sekolah kayak rakar-karuan. Nah ini kan sebenarnya soal apa? Apakah soal ini sulit? Ya enggak, kamu sendiri yang bikin sulit. Anda terlalu mendramatisir soal itu, main drama. Jadi hal yang sederhana bisa jadi sulit kok. Jadi seperti itu sigma itu, kelakuannya kayak gitu. Jadi sigma itu kayak gitu, jumlah beruntun gitu. Dan mesti mainnya bilangan bulat, bisa positif, bisa nol, bisa negatif. Ya. Kalau ini saya ganti nol. Nah, berarti nanti tulisnya 2. N plus 1. Kalau 1 ini kali. Kalau ini 1.
Gitu ya. Dua M min 1 plus 1 N kali N min 1 plus 2. Berarti ini berapa hasilnya? Enggak sih 2 M 1 enggak sih? Berarti berapa? Iya, bisa. Kan gini, logikanya gini. Kalau 1 sampai N, 2N. Kan dikurangi saja itu. Arek tak tokno siji, tapi aku ngelebokno siji. Sama aja. Ya berarti 2N. Yo kan lho. Lagi, Pak. 2N. Lagi, Pak. Lagi, Pak. Saiki sih. Sih ya. Sekarang kalau saya punya sigma I1 sampai N dari C, berarti ini iki. 9 plus N kali N. Yes. Kan gitu berarti ya. Berarti ini 9 limit N mendekati tanggal 9 per N kali. Oke, berarti tinggal ditambah sigma lagi kan? Yang ini sudah lenyap, sigmanya sudah diganti ini. Kemudian ini 9 per N kuadrat kali I kan sama aja ya. Ini 1 sampai N. Nah, sekarang permasalahannya tinggal di sini. Kita akan melenyapkan sigma dengan sifat kayak N. Nah, yang ini berbeda lagi. Kalau yang ini berbeda. Ya. Sekarang coba kalau saya punya tadi ya, saya punya sigma I1 sampai 3 gitu. Dari I ini artinya berapa? Kali 3. Ini kan variabel, kan tiga. Ditambah 3. Berarti gitu ya. Beda. Kenapa? Karena ini dia berubah-ubah. Kenapa 1 tambah 2 Oh tadi kan berubah, nggak ada I-nya. Soalnya batasnya dari 1 sampai 3. I sampai 9. Nah kalau seperti ini gimana? Kalau menghitung mencari formulanya gimana? Ini deret apa? Katanya Anda kenal aritmetik. Aritmetik. Apa cirinya aritmetik? Nambah ya. Tambahan Ini nambah berapa? 1. Bedanya 1 berarti ya. Iya. Itu. Jadi kita mencari pakai rumus deret arit. Jadi 1 tambah 2 tambah 3. Gitu ya. Nah, tahu rumus SN-nya aritmetik? Anda lupa? Jadi segini cara ngapalinnya gampang. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sampai N. Berapa sih ini? Ini yang disebut dengan sigma I dari 1 sampai N. Kita akan mencari yang ini. Itu ya. Nah, kalau cara mencari segampang. Ini yang dicari ya. Saya mencarinya begini. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 terus sampai N. Terus saya pakai beruntun bermodul. Habis N berapa? N min 1. Mundur. N min 1. N min 2, N min 3 dan seterusnya. N min 2, N min 3, N min 4. Terakhirnya 1. Mundur kan? Terus dipasang-pasang. Tak jumlah bersusun. N tambah 1 N plus 1 tambah ini tambah ini N min 1. N plus 1 tuh. Oh, iya. Iya, iya. Ini tambah ini N plus 1. N plus 1 ini tambah ini N plus 1. N plus 1 ini tambah ini N plus 1. terakhir Sampai N plus 1. sampai N plus 1. pertanyaan saya ada berapa banyak N plus 1? N
N plus 1 N. Dia sebanyak ini dong. Sebanyak N dong. Berarti sebanyak N ya. Berarti N kali N ini plus 1. kalau mau dijumlah seluruhnya hasilnya berapa ini? N kali N plus 1. Nah, oke. Loh, Terakhir ya. Sip. Waktu istirahat telah tiba. Oke, 1 menit ya. Jadi ini jumlah seluruhnya berapa? N N kali N plus 1.